Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, jumpa lagi dengan aku, Farandisa, di acara Lentera Show. Nah, pada kesempatan kali ini, Lentera Show akan bawakan tema tentang salah satu komunitas dari Kota Pekalongan, yaitu komunitas stand up komedi Pekalongan. Sebelum membahas topik tersebut, langsung saja kita simak video berikut ini. Enggak musik nih. Weng makin sih bawaan wong nek wis nggawa tas gitar, nyaklek gitar. Rene kementos. Mengamini lah nih. Ki musisi kabeh nggih. Delok kira ini sih anteng-anteng tok jajal cangklek tas gitar. Musisi kabeh lho iki. Sumpah aku biyen kancaku kelas 1 SMA. Bocah biasa-biasa tapi nek wis nyaklek gitar rene kementos. Bahkan dik nek weruh gitar nganggur, hawane pengin genjreng. Dijupuk terus genjrengan. Termasuk nek ora ono gitar. Jadi pernah sik jangkruk ning angkringan iki. Teman-teman sing duwe angkringan iki nyetel lagune 420 sing zona nyaman. Tangannya tetok gitarnya kan. Sembilu yang dulu biarlah berlalu. Aku nyawaku kan kayak bocah ngopo sih aneh kok. Tak omongi kan, misalnya liriknya kok bin utakmu. Ora ono gitar kok genjir ya. Aneh. Oke, mari kita langsung saja sambut bintang tamu kita pada kali ini, yaitu Mas Abi. Nah nih kabarnya Mas Abil. Stabil, aman. Oke. Rita. Jadi kita pengen bincang-bincang nih tentang stand up komedi Pekalongan. Yes. Langsung saja ke yang pertama itu, sebenarnya stand up Pekalongan itu apa sih Mas? Jadi intinya stand up di Pekalongan ya sebenarnya namanya adalah sebuah perkumpulan bagi penikmat stand up komedi, bagi yang ingin jadi pelaku ataupun hanya ingin menikmati keseniannya aja gitu. Jadi intinya wadah untuk orang yang suka stand up. Bagi yang misalkan pengen jadi pelaku ya berarti ikut komunitasnya, join komunitasnya. Tapi untuk yang pengen jadi penikmat ya udah kita ada open mic, bisa nonton. Intinya jadi penonton lah gitu kalau misalkan pengen jadi penikmatnya stand up tapi dari segi penonton gitu. Jadi intinya wadah aja sih, wadah bagi yang suka kesenian stand up di Pekalongan dan sekitarnya gitu. Oke, ngomongin tentang wadah ini Mas ya. Nah, wadah dari komunitas itu tuh berasal dari khusus untuk anggota orang Pekalongan saja atau bisa dari luar daerah? Khususnya Pekalongan ya, tapi kita juga nerima teman-teman yang daerahnya nggak ada komunitas stand up Indo gitu. Jadi kan stand up Indo kan ada di hampir seluruh kota di Indonesia, tapi kayak Pemalang tuh nggak ada tuh. Pemalang tuh dulu sempat ada Pemalang, stand up Indo Pemalang, tapi 2016 tuh vakum mereka. Terus mereka sekarang jadi komunitas pecinta gerumbiang apa-apa gitu sekarang tuh pokoknya. Udah bubar lah ininya. Gerumbiang ya. Kak Wusti sate ya kalah itu. Nah Pemalang tuh masih bisa tuh masuk ke Pekalongan. Oh iya. Tapi kalau misalkan ternyata ada orang contoh misalkan orang Batang nih, Batang kan ada perkumpulannya tuh walaupun nggak asik orangnya kan. Batang. Tapi aku saranin untuk gabung ke komunitas yang ada di kotanya. Tapi untuk kegiatan latihan kita tiap open mic itu tetap boleh ikut masuk sih. Jadi wadahnya hanya komunitasnya aja, joinnya berarti ke domisilinya di mana atau KTP-nya di mana. Oh gitu. Tergantung kalau misalkan orang Pekalongan mau gabung ke Semarang gitu, kalau emang dia domisilinya di Semarang ya diperbolehkan aja. Gitu sih paling kalau wadah tuh. Oke, biasanya itu kan kalau seorang komika itu terlihat di atas panggung itu harus humoris gitu ya Mas. Nah sebetulnya mereka tuh berusaha untuk ngelucu aja atau emang orangnya kayak gitu, dan terus kalau di luar gitu juga gak sih Mas? Nah ini kadang sebenarnya yang harus sebenarnya nggak harus kita semua orang harus tahu hal ini sih. Kadang orang tuh nggak bisa bedain mana komedian mana humor.
humor tuh kalau komedi itu kan lebih ke kita siapin kan. Humor tuh kan sifat sebenarnya. Ada orang humoris nih nongkrong di tongkrongan lucu nih, tapi dia disuruh naik ke panggung belum tentu lucu. Tapi ada orang yang memang di tongkrongan nggak lucu sama sekali, dibawa ke panggung makin nggak lucu, ya ada juga yang kayak gitu. Tapi ada juga yang lucu di panggung. Jadi kalau komedi itu lebih ke disiapin. Makanya stand up komedian itu nulis materi, terus dibawa latihan di open mic. Kalau humoris semua orang punya sifat humornya masing-masing. Bahkan kadang orang yang pacaran pun kadang cowoknya dianggap lucu kan sama ceweknya gitu, karena dibeliin kado yang lucu-lucu gitu. Jadi humoris itu ya sifat aja. Jadi kalau misalkan pertanyaannya soal apakah stand up komedian di mana, luar panggung ya? Di luar panggung apakah tetap humoris kayak gitu ketika di atas panggung? Nah, tergantung orangnya. Malahan anak-anak stand up tuh kalau di tongkrongan yang bukan bareng anak-anak stand up lebih cenderung ke diem orangnya. Bukan orang yang sering lawak. Tapi kalau anak stand up udah kumpul sama anak stand up ya udah jadi kumpulan yang kadang dilihatnya aneh. Bahkan kita kalau stand up Pekalongan sendiri emang ada beberapa teman-teman yang punya kayak udah punya kenal keakraban sendiri masing-masing ya. Gak semua anggota itu saling akrab semua, tapi ada yang kental banget akrabnya sampai bercandaannya ya udah mungkin dianggap ini mungkin berlebihan nih bagi beberapa orang gitu. Jadi tergantung orangnya aja sih kalau humoris ya. Tapi kalau komedian di atas panggung ya harus lucu karena emang tugasnya komedian kan. Iya. Berarti kalau udah nongkrong satu tongkrongan pasti pecah gitu. Pecah anda sih. Enggak juga. Enggak, kalau misalnya sama-sama ngelawak gitu. Iya, sama-sama anak stand up. Ngelawak ketemu ngelawak kan mesti pecah kalau satu tongkrong. Iya, tapi kayaknya ya yang aku rasain malahan spesifik ke anak stand up, semua anak stand up. Tapi kalau udah ketemu orang walaupun sama-sama seneng ngelawak ya, disatuin sama tongkrongan anak stand up udah aneh pasti rasanya. Jadi makanya lebih sering anak stand up tuh temennya ya cuma anak stand up. Pokoknya banyak banget kejadian di stand up di Pekalongan tuh yang punya banyak temen nih. Pas udah masuk temennya mulai berkurang. Malah nongkrongnya sama anak stand up terus. Bahkan sekarang tuh teman-teman lagi di momen 2-3 tahun terakhir tuh nongkrongnya tiap hari sama anak komunitasnya sendiri. Karena gak punya temen dari luar. Jadi emang kayak gitu anak-anak stand up. Nah, kalau soal ngomongin tentang mental itu kadang mereka tuh mental health-nya juga terganggu gitu gak sih Mas? Terus apa sih solusinya untuk mengembalikan mental health itu? Pastinya kan setiap orang kan kadang down gitu. Karena anak stand up harus humoris, pastinya kan mereka ada di suatu titik di mana mereka ya pernah down gitu sih Mas. Sebenarnya kalau ngomongin soal kesehatan mental anak stand up tuh stand up Pekalongan ya rata-rata udah gila semua tuh. Kalau dibawa ke psikolog udah nangis semua tuh pasti rata-rata tuh. Karena emang orang gila semua. Kadang gini, kan sebenarnya udah hal umum ya. Kadang ada yang bilang kalau punya masalah tuh coba nyari pelarian kan, nyari kegiatan biar kita lupa sebentar. Iya. Tapi kan sebenarnya masalah yang di sini nggak selesai kan. Makanya anak stand up punya masalah nih, nulis materi jadi lucu. Misal 1 jam atau misalkan 30 menit, 5 menit, 10 menit, berapapun durasinya. Tapi kan masalahnya tetap nggak selesai. Jadi cuman stand up itu cuman untuk pengalihan aja, pengalihan ke, kalau yang aku rasain ya, lebih ke pengalihan untuk ya udah ini masalahnya lupain dulu, tahan dulu gitu loh. Tapi tetap nggak balik. Nah makanya salah satu yang sekarang lagi digerakkan sama stand up Indo Pekalongan tuh kita pengen walaupun ini baru-baru ini aja ya, aku kan lihat beberapa case soal bundir ya, soal bunuh diri gitu. Terus anak-anak stand up sendiri udah ada beberapa cerita. Anak-anak anggota tuh akrab kan sama aku, makanya kalau ada cerita masalah pribadi itu kadang ceritanya ke aku langsung. Nah beberapa case soal bundir tuh di komunitas stand up Pekalongan lumayan sering, makanya soal mental health tuh lumayan tak pikir sekarang loh, lumayan jadi fokusnya stand up Indo Pekalongan, minimal ke anggotanya dulu. Nah ternyata 3 atau 2 bulan lalu kita tuh ada kerjasama bareng salah satu jasa konseling di Pekalongan gitu, praktek konseling yang akhirnya ngerambah ke penonton. Jadi penonton kita bikin kerjasama, jadi ada kita bikin reels
di Reelsnya itu kolaborasi antara Stand Up Pekalongan sama jasa konselingnya ini. Iya. Nah, ternyata beberapa followers Stand Up Indo Pekalongan ada yang masuk. Karena kan ada beberapa datang ke konselingnya terus ngomong, aku tahu dari Stand Up Pekalongan gitu. Nah, sekarang malah geser ke penontonnya. Makanya aku pengennya tuh sekarang ya Nana stand up-nya juga materinya lucu, tapi gimana caranya juga mentalnya sehat juga. Karena emang kadang orang tuh lihatnya kalau wah ini orangnya suka melawak, pasti hidupnya seneng gitu, enggak juga. Malah kalau semakin komika punya, semakin seorang stand up comedian itu punya materi lucu, semakin masalah hidupnya tuh semakin aneh-aneh pasti. Pasti itu aneh-aneh. Bahkan ada yang nyari-nyari juga masalahnya. Ada yang sampai effort nyari masalah untuk wah demi materi nih. Kalau udah demi materi ya udah gila semua anak-anak. Itu masih di Pekalongan ya, nggak tahu kalau teman-teman komunitas yang di luar Pekalongan aku nggak tahu juga. Tapi sebenarnya bergabung di stand up Indo Pekalongan tuh asiknya gimana sih Mas sebagai seorang komika gitu? Nggak asik. Nggak asik. Gabung stand up Indo Pekalongan nggak asik. Morris pasti asik. Iya, cuman menurutku kalau misalkan untuk yang cuman sekedar pengen gabung kan coba-coba gitu nggak bakalan asik tongkrongan ini. Orang-orang asumsiku gini, teman-teman stand up Indo Pekalongan tuh terlalu ngebut untuk orang-orang yang cuman pengen seneng-seneng. Bahkan ini udah ada beberapa cerita dari teman-teman luar stand up Indo Pekalongan ya, misalnya komunitas-komunitas di luar Pekalongan ada yang ngomong kenapa sih stand up Indo Pekalongan terlalu cepat, terlalu ngebut bikin event tiap bulan ada event berbayar terus. Karena komikanya walaupun kita kan anggotanya cuma 13 ya, tapi 13 ini kan udah aku plotin masing-masing kan, udah ini disiapin kesini. Makanya anaknya ngebut semua. Untuk orang-orang yang cuman pengen seneng-seneng, cuman pengen nyoba-nyoba stand up, kayaknya nggak asik deh tongkrongan ini. Nah makanya kalau kita nongkrong udah datang nulis materi, ngobrol, sharing materi, pasti nggak asik tuh tongkrongan stand up. Gitu ya Mas. Nah untuk stand up Indo Pekalongan tuh beberapa waktu ini ada event terdekat gak nih Mas? Ini tayang kapan? Aku nggak kenalnya. Masalahnya event kita tuh udah full sampai Oktober 2024. Padat banget dong. Ya hampir tiap bulan ada, kecuali bulan puasa itu kosong tuh karena teman-teman mau tak suruh taraweh. Stand up Pekalongan udah berapa tahun ini nggak pernah taraweh tuh, open mic terus. Nggak tak larang tuh. Aku aja nanti yang open mic, teman-teman taraweh gitu. Makanya full sampai Oktober 2024. Kalau event terdekat ya itu. Berarti tahun depan tuh event spesialnya teman-teman kok stand up Pekalongan juga ada, terus ada tour komika nasional juga ada. Terus kita mau bikin stand up night lagi, stand up night ke-6. Itu dalam 1 tahun udah ada yang keisi sampai Oktober 2024. Wow. Penuh emang. Nah, terus kalau semisal nih dari teman-teman Pekalongan ada yang minat join untuk bergabung di komunitas ini, bisa di-spill nggak sih caranya? Nggak usah gabung. Nggak usah. Aku sekarang malahan ya lebih butuh penonton daripada orang yang pengen gabung. Karena sekarang tuh anggota stand up Pekalongan lagi tak batasin. Karena sekarang kan cuma 13 orang nih. Emang tak batasin, nggak pengen tak tambah. Kalaupun ada yang pengen masuk, aku udah ngomong ke ada 3 orang yang pengen gabung, cari 7 orang lagi biar 10. Jadi nanti tunggu 10 orang biar jadi gabung. Tapi ini lagi 13 orang lagi tak tahan, biar 13 aja. Karena teman-temannya salah satu yang menurutku tadi pertanyaan soal asiknya gabung stand up Indo Pekalongan. Sebenarnya nggak asiknya ya kayak gitu kan. Teman-temanku kayaknya terlalu ngebut. Tapi asiknya di stand up Indo Pekalongan tuh kita tiap 3 bulan kan ada evaluasi ya. Bukan evaluasi materi, fokusnya evaluasi ke gimana kelakuan kita di komunitas, apa yang perlu dievaluasi, termasuk dari anggota ke ketua juga ada juga. Nah makanya kita udah makin akrab soal ini nggak suka bercandaan kayak gini, ini nggak suka bercandaan kayak gini. Makanya 13 ini lagi tak tahan biar ini orangnya ini aja, karena kita udah akrab. Kalaupun mau nambah ya itu syaratnya harus bikin nunggu 10 orang dulu. Tapi banyak yang masih nunggu 10 itu tuh banyak yang pengen join juga ya Mas? Ada yang masih bertahan, ada yang mental juga. Karena kan syaratnya harus open mic juga kan. Oh, karena nunggu harus genep, ada yang mental itu. Ada yang nggak bisa, ada yang nggak kuat. Karena kan nunggu 10 orang lama banget. Ini udah 6 bulan belum ada orangnya. Belum ada 10 ini? Belum ada.
Tapi ada 3 orang yang ikut open mic, kadang sebulan sekali ikut open mic. Cuman mereka masih nanya terus, Mas sudah ada orang lagi belum ada. Nunggu 10 aja, nyari teman aja sana. Iya, ya tetap lama gitu ya. Nah, untuk yang terakhir ini bisa pesan dan kesan buat teman-teman Pekalongan ketika mau join di stand up comedy ini gimana Mas? Pesan kesannya? Sebenarnya ya gini, kalau misalkan pengen gabung ke stand up di Pekalongan karena case-nya kondisinya sekarang udah kayak gini, kan biasanya ada orang mau gabung tuh ya pertanyaan pertama yang tak tanyain adalah mau ngapain di sini. Iya. Nah sekarang tuh udah bingung tuh pertanyaan mau ngapain. Karena kalau pertanyaannya udah dijawab dengan aku mau seneng-seneng mau nyoba stand up, mau nyoba latihan public speaking dan lain-lain. Latihan public speaking jangan di sini karena ini teman-temannya udah jadi orang gitu loh. Maksudnya udah jadi stand up comedian yang udah 2 tahun 3 tahun, ada yang paling lama kan aku udah 8 tahun kan. Nah, kalau cuma pengen senang-senang mending nggak usah. Mending jadi penonton. Tiap bulan ngumpulin uang udah buat beli tiket cukup daripada senang-senang, karena nggak bakal senang aku yakin. Senangnya tuh cuman kalau di atas panggung pecah udah itu senang tuh. Tapi pas udah selesai manggung turun ya udah tanyain lagi mau manggung yang mana lagi, pengennya yang mana lagi, karena ada beberapa panggung yang harus diaudisi juga kan. Jadi emang teman-temannya harus cepet-cepet rambut banget. Oh jadi gitu ya Mas. Terima kasih kepada Mas Abil yang telah memberikan kita wawasan yang sangat luas dan juga pengetahuan lebih ya. Sayang sekali kita ternyata sudah berada di penghujung acara Mas Abil. Sekali aku. Sayang sekali pemirsa, kita sudah berada di akhir acara. Untuk itu saya Farhanisa Leila beserta tim yang bertugas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pusatnya udah nyuruh semua kota harus diganti, nggak ada nama. Weh ada bakul es krim ternyata. Ya apa, mana kita lanjut. Iya. Kira kamu Mbak Farah mau beli dulu? Es krim enggak? Nggak perlu, ya udah. Lanjut aja. Ya kita berkenalan dengan stand up Indo Pekalongan. Tapi kalau misalkan ternyata ada orang contoh misalkan orang Batang nih, Batang kan ada perkumpulannya tuh walaupun nggak asik orangnya kan. Batang.